Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Bagi kita yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya, maka Allah yang telah bangkit juga akan membangkitkan kita dari kematian untuk diselamatkan di dalam kerajaannya yang kekal. Anak-anak sekolah minggu mana? Saya mau tanya kepada Mbak Sila. Mbak Sila yang tampil ya? Mbak Michelle. Nah, Pandu. Ya. Mas Pandu. Kalau ini hari Paskah ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang kamu ingat, Mas? Hah? Tuhan Yesus bangkit. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, terus yang kamu ingat lagi apa kalau merayakan Paskah ini apa? Stephen. Yo. Hah? Telur. Mana Ibu Rizka mana? Paskah. Paskah betul ya, Paskah. Ibu Stephen. Kalau Bu Stephen yang kamu ingat tentang Paskah? Telur juga? Iya, anak butuh telur kan ibunya yang cari. Jadi biasanya bapak-bapak, ibu-ibu menjelang Paskah itu jujur saja, karena punya anak, kapan ya beli telur? Kingku guru-guru selama minggu mesti nyuruh menghiasi telur. Nah, setelah ibadah ada menghias, lomba menghias telur. Lah kenapa kok tidak menghias mulut? Ada yang menghias mulut tadi? Lah dia sekarang apa yang ditutupi masker. Ada yang menghias tubuhnya? Ada enggak? Kenapa hanya telur? Telur mau dimakan kan habis. Dan mengapa setiap Paskah yang diingat telur? Telur pun telur khusus, telur ayam kan? Kenapa tidak telur bebek? Kenapa tidak telur mentol? Telur doro, bawa gimin doro ini perang-perang ya rado ingat-ingat. Nah, doro cilik-cilik kok Pak. Telur ayam kan besar-besar. Padahal itu saya tanya guru selama minggu. Ada enggak Paskah di dalam Alkitab itu selalu ada telur? Mana selama minggu? Mbak Sofia. Ada enggak di dalam Alkitab membicarakan telur ayam? Ada? Tidak ada ya? Bu Ratmi. Mana Bu Ratmi? Ini yang setia mengajar selama minggu juga. Kenapa Bu Ratmi menyuruh anak-anak menghias telur? Lambang. Yang mengingat-ingat itu kan nanti ada penjelasannya dari kulitnya, kuningnya, putihnya itu ada penjelasan untuk anak-anak sekolah ini juga. Ya, betul. Tapi kok telur ayam kok? Kok bukan telur bebek? Oh, mudah dicari, bener. Rasa tuku wis don duwe. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, bukan hanya jemaat di sini kalau ditanya menjelang Paskah itu mau apa? Mempersiapkan telur. Karena yang punya anak pasti guru-guru seminggu menyuruh menghias telur. Nah, apakah itu saja di dalam Paskah ini? Tentu ini tidak salah, karena sebagai kreativitas anak-anak kita untuk mengingat bahwa telur itu terjadi dari 3 hal.
yaitu apa? Ada kulit, ada setelah kulit ada putihnya, terus setelah putih ada kuningnya. Nah, apa yang diingat dari telur itu? Tentu telur setelah menetas kan? Telur itu kan mati, tidak punya nafas, tidak punya kehidupan. Tapi ketika telur itu sudah menetas, maka disitulah ada kehidupan. Ada sebuah kehidupan yang baru, warna yang baru, yang dapat kita lihat adalah sesuatu yang berbeda. Yang dahulunya telur sekarang ada kutuk, ada anak ayam yang baik dan indah. Sering orang menjelaskan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu seperti telur. Jadi ada 3 sifat, tetapi yang sebenarnya yang disebut telur adalah satu. Tidak bisa telur itu hanya kuningnya saja, hanya yang putih saja, atau kulitnya saja. Orang hanya melihat dari luar, ketika melihat ada telur, warna putih telur. Nah, tapi ketika diambil ternyata di dalamnya sudah tidak ada isinya. Wah, ngapus ini. Ternyata telurnya sudah diambil dalamnya. Nah, yang terpenting dan terutama, kecuali telur mengingatkan tentang Paskah, adalah makna Paskah. Saya sampaikan 3 hal di sini. Makna Paskah yang pertama adalah kisah penebusan. Dari yang mati, dari manusia berdosa yang mati, itu ada sebuah penebusan. Dari manusia yang dosa tergadaikan oleh kuasa iblis, yang tidak mampu untuk menebusnya, itu telah ditebus oleh Tuhan, yaitu Allah Bapa yang telah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Itulah yang menebus kita. Bahkan kemarin saya kepada 10 hal proses Tuhan menebus manusia. Mulai berdoa di Taman Getsemane dengan 10 hati, dan air matanya berubah menjadi darah. Ditangkap, dianiaya, disiksa, diludahi, dan sampai kepada penyaliban. Ini proses penebusan yang tak ternilai harganya. Penebusan melalui korban yang sempurna, tubuh dan darah Tuhan yang diserahkan bagi dunia dan diserahkan pula kepada kita. Baru yang kedua adalah kisah kebangkitan. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur adalah puncak terpenting dari keyakinan kekristenan. Dalam surat Paulus dia menekankan soal pentingnya makna kebangkitan Yesus. Katanya, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu, Bapak Ibu, ajarkanlah anak-anak tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hanya soal telur sebagai lambang, tapi bagaimana Yesus yang telah berkorban dan bangkit kembali. Karena itu Yesus di dalam rentetan 12 pengakuan iman rasuli dimulai kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Kebangkitan ini adalah puncak dari kekristenan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada hal yang terpenting dan tak ternilai kalau Tuhan tidak bangkit.
sia-sia iman kita, pelayanan kita, apa yang kita lakukan, jikalau pada akhirnya kita mati tidak dibangkitkan. Karena itu Yesus menjadi kebangkitan buah yang sulung dan nanti akan kita ikuti setelah kita dipanggil oleh Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali membangkitkan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan maupun orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan menerima kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Tubuh kita yang makin lama makin habis, sakit penyakit membuat tubuh kita rapuh dan pada akhirnya kembali kepada tanah. Tapi saat Yesus datang yang kedua kali, tubuh kita yang rapuh dan sudah tidak berserakan itu akan dibangkitkan, yaitu tubuh yang sempurna, tubuh yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus pusat dari perayaan Natal. Fokus kita ketika kita merayakan Paskah bukan telur, bukan tubuh kita, bukan makanan, tapi Yesus yang sudah bangkit. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang berdosa. Tapi yakinlah bahwa orang-orang yang berdosa sama dengan Anda sudah dilepaskan dosanya, sudah diampuni dosanya, sudah disucikan, dikuatkan, dan dipakai oleh Allah. Karena itu setiap kita mendengarkan khotbah tidak akan melihat siapa itu yang berkhotbah, tapi fokus kita adalah isi dari khotbah, isi firman Tuhan yang dijelaskan. Saudara akan kecewa kalau selalu melihat siapa yang berkhotbah. Bangsa Israel semua kecewa melihat nabi-nabi, walaupun nabi itu juga orang berdosa, menyampaikan kabar kebaikan kepada mereka. Kita juga akan kecewa jikalau fokus kita ini selalu melihat siapa yang menyampaikan firman Tuhan, siapa yang berkhotbah, siapa yang ngajar sekolah minggu, siapa pengurusnya, ibu-ibu, dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, fokus kita, pikiran kita, hati kita harus terarah pada pengorbanan Yesus. Ajarkan anak bahwa Paskah harus dipusatkan hanya kepada Yesus dan sebagai momen untuk bersyukur karena dibebaskan dari hukuman dosa. Pagi-pagi benar, ketiga perempuan, salah satunya adalah perempuan Magdalena, datang ke kuburan. Mereka tujuannya akan melihat jenazah Yesus. Tapi ketika mereka masuk, kecewa, bingung, karena jenazah Yesus sudah tidak ada di situ. Dan malaikat yang menjelaskan, "Hai perempuan, mengapa kamu melihat Yesus? Yang kamu lihat sudah tidak ada di situ. Dia sudah bangkit." Karena itu menjelaskan kepada kita dimanapun kita berada, lihatlah di mana ada kehidupan. Jangan melihat di mana ada kematian. Karena kematian tidak akan membawa kita kepada bangkitan, kepada semangat hidup. Tapi di mana kita bekerja, di mana kita ditempatkan oleh Allah, di situ pasti ada kehidupan. Kita diutus oleh Tuhan menghidupkan sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak punya kekuatan. Itulah tugas kita. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu harus kita beritakan kepada sesama manusia, dan manusia tentu yang masih hidup, yang masih ada kehidupan, tetapi sebenarnya hatinya sudah tidak hidup karena kehidupan itu telah dilunasi dengan kematian di dalam dosa. Dan yang terakhir Bapak Ibu,
Paskah itu bicara soal teladan Yesus. Paskah adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan anak kita soal ketaatan sempurna Yesus kepada Bapaknya. Karena itulah sebagai anak-anak Allah kita harus meneladani Yesus. Saat kita melakukan seperti apa yang sudah Yesus lakukan, kita akan melihat Yesus hidup di dalam kita. Maka Yesus itu harus kita hidupi melalui cara hidup kita, yaitu Yesus yang hidup. Yesus yang hidup adalah Yesus yang membangkitkan semangat yang rapuh. Yesus yang hidup adalah Yesus yang telah mengubah kematian manusia menjadi sebuah kehidupan. Segala perbuatan dan tingkah kita harus kita mengupayakan seperti Kristus, termasuk Kristus yang berkorban dengan sempurna. Mari kita juga berkorban bagi kemuliaan Tuhan, bagi gereja kita, bagi sesama kita. Itulah Bapak Ibu makna kebangkitan Tuhan Yesus pada saat ini. Karena itu marilah kita bersama-sama memusatkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Soal-soal makan ini penting, tetapi itu nomor 2. Dan pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Perayaan-perayaan kreativitas penting, itu juga membuat anak-anak kita semangat untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Karena itu, layanilah satu dengan yang lain berkat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.